Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan yang luas ini, ada kisah yang begitu indah. Kisah seorang hamba Allah yang sejak kecil diuji dengan ujian berat, namun tetap teguh dalam kesabaran. Namanya Yusuf, seorang anak lelaki yang kelak dikenal dengan gelar As-Siddiq atau orang yang selalu berkata benar. Yusuf adalah putra dari seorang nabi mulia, Nabi Yakub alaihi salam. Ia hidup bersama keluarganya di tanah Kanan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Yusuf tumbuh dalam keluarga besar, memiliki 11 saudara laki-laki. Namun, dari sekian banyak anak-anak itu, Yusuflah yang paling dicintai oleh ayahnya. Bukan karena pilih kasih, bukan karena tidak adil, tetapi karena Yusuf memiliki akhlak yang mulia, wajah yang bercahaya, dan budi pekerti yang lembut. Suatu malam, Yusuf kecil mendatangi ayahnya dengan penuh rasa takjub. Wajah polosnya memancarkan keheranan yang dalam. "Ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub memandangi putranya dengan penuh kasih sayang. Sebagai seorang nabi, beliau memahami ini bukan mimpi biasa. Ini pertanda besar, sebuah isyarat bahwa kelak Yusuf akan mendapatkan kedudukan mulia. Namun, Yakub segera mengingatkan, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa membuat rencana jahat terhadapmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Sayangnya, kecemburuan itu sudah ditumbuh di hati saudara-saudara Yusuf. Mereka merasa Yusuf selalu diistimewakan. Dalam diam, mereka menyusun rencana busuk. "Bunuh saja Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh, agar perhatian ayah kita hanya untuk kita," bisik mereka satu sama lain. Namun, dari salah satu mereka berkata, "Jangan bunuh dia, masukkan saja ke dalam sumur agar dia ditemukan oleh orang musafir." Begitulah tipu daya mereka disusun rapat-rapat. Dengan berpura-pura mengajak Yusuf bermain, mereka memohon kepada ayah mereka, "Wahai ayah kami, izinkanlah Yusuf pergi bersama kami. Kami ingin bersenang-senang kepadanya. Kami akan menjaganya dengan baik." Hati Nabi Yakub begitu cemas. Beliau khawatir akan keselamatan putranya. Namun, akhirnya ia pun mengizinkan dengan penuh was-was. Di tengah padang pasir yang sunyi, Yusuf kecil dibawa pergi. Dengan mata polosnya, ia mengikuti kakak-kakaknya tanpa tahu bahwa langkah kakinya saat itu sedang menuju ujian besar dalam hidupnya.
Mereka pun sampai di sebuah sumur tua. Tanpa belas kasihan, Yusuf dilemparkan ke dalam kegelapan sumur itu. Bayangkan, seorang anak kecil sendirian, gelap, dingin, sunyi, tak ada siapa-siapa, hanya gema suaranya sendiri yang memantul dari dinding batu sumur itu. Namun, meskipun gelap, Yusuf tidak sendirian. Ada Allah bersamanya. Ada cahaya yang tak terlihat menyinari hatinya, meneguhkan jiwanya. Di saat yang sama, saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah. Mereka datang sambil berpura-pura nangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala." Dan untuk meyakinkan kebohongan mereka, mereka bawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. Nabi Yakub memandang baju itu, tapi hatinya tahu ada yang tidak beres. Ia berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaran yang indah adalah pilihanku. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Yakub sang ayah menangis malam demi malam. Kesedihannya begitu dalam. Namun beliau tetap bersabar, tetap percaya bahwa Allah pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Di sisi lain, di tengah perjalanan padang pasir, datanglah sekelompok kafilah dagang. Ketika mereka hendak mengambil air dari sumur itu, betapa terkejutnya mereka. Mereka menemukan seorang anak kecil yang manis wajahnya. "Ini kabar gembira," kata mereka. "Ada anak kecil di dalam sumur." Tanpa tahu siapa Yusuf yang sebenarnya, mereka menjual Yusuf sebagai budak murah di pasar Mesir. Bayangkan, seorang anak yang kelak akan menjadi penguasa Mesir dijual sebagai budak dengan harga rendah, hanya beberapa dirham. Namun, begitulah awal perjalanan Nabi Yusuf. Sebuah perjalanan yang kelak akan menjadi kisah terindah tentang kejatuhan, pengkhianatan, kesabaran, dan akhirnya kemuliaan. Dan kisah ini baru saja dimulai. Babak 2. Fitnah, penjara, dan kesabaran. Perjalanan Nabi Yusuf belum berakhir. Setelah dijual sebagai budak, Yusuf dibawa ke negeri Mesir. Negeri yang penuh kemewahan, istana-istana megah, dan kekuasaan besar. Di negeri asing itu, Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Aziz, seorang pejabat tinggi yang memiliki harta melimpah dan kekuasaan yang besar. Istrinya bernama Zulaikha, seorang wanita cantik yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Yusuf kecil tumbuh di rumah itu, bukan lagi sebagai budak hina, tetapi dirawat, dibesarkan hingga menjadi seorang pemuda dewasa. Wajahnya tampan, bukan hanya tampan biasa, tapi tampan luar biasa. Begitu rupawan hingga banyak mata yang terpana hanya dengan melihatnya. Namun di balik ketampanan itu, Allah uji Yusuf dengan ujian yang berat. Zulaikha, istri Al-Aziz, mulai menyimpan rasa kepada Yusuf. Ia tergoda oleh ketampanan dan kelembutan Yusuf. Sampai akhirnya ia merencanakan sesuatu yang buruk.
Suatu hari, ketika rumah kosong, pintu-pintu dikunci rapat. Zulaika menggoda Yusuf. Ia mengajak Yusuf melakukan perbuatan yang keji. Tapi Yusuf, seorang pemuda yang beriman, yang takut kepada Allah, segera berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Yusuf berlari, berusaha menjauhi godaan itu. Tapi Zulaika mengejarnya hingga bajunya terkoyak dari belakang. Saat itu pintu rumah terbuka dan Al-Aziz suami Zulaika masuk melihat kejadian itu. Dengan penuh tipu daya, Zulaika berteriak, berusaha mengembalikan kenyataan, menyalahkan Yusuf. "Apa balasan bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu?" kata Zulaika dengan pura-pura menangis. "Tidak ada balasan selain dipenjara atau disiksa dengan keras." Namun salah satu keluarga mereka berkata, "Jika bajunya koyak dari depan, maka Yusuf yang bersalah. Tapi jika bajunya koyak dari belakang, maka dialah yang berdusta." Dan benar, bajunya koyak dari belakang. Tanda bahwa Yusuflah yang lari menyelamatkan diri. Tapi meskipun kebenaran mulai terungkap, fitnah itu tetap menyebar. Orang-orang Mesir mulai membicarakan kisah Zulaika dan Yusuf. Nama Yusuf menjadi perbincangan, bukan karena kebaikannya, tapi karena fitnah keji yang menimpanya. Zulaika semakin marah. Ia mengundang para wanita bangsawan Mesir ke istananya. Mereka memberi buah dan pisau, lalu menyuruh Yusuf keluar. Ketika Yusuf keluar, para wanita itu terkejut. Mereka terpana dengan wajah Yusuf. Sampai-sampai mereka tak sadar telah melukai jari mereka sendiri. Maha suci Allah, ini bukan manusia, melainkan malaikat yang mulia, kata mereka. Tapi fitnah itu semakin membesar. Hingga akhirnya Zulaika berkata, "Jika Yusuf tidak mengikuti keinginanku, maka aku akan memasukkannya ke dalam penjara." Apa yang dilakukan Yusuf? Apakah ia menyerah? Tentu tidak. Dengan penuh keteguhan hati, Yusuf berdoa, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Bayangkan seorang pemuda yang bisa memilih jalan mudah, tapi ia memilih penjara demi menjaga kehormatan, demi menjaga diri dari dosa. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat yang sunyi, gelap, penuh dengan para tahanan, Yusuf justru tetap bersinar. Bukan wajahnya saja, tapi akhlaknya, keteguhannya, dan kecintaannya kepada Allah. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan lainnya. Keduanya bermimpi aneh dan meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Satu dari mereka berkata, "Aku bermimpi memeras anggur." Yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku dan burung-burung memakan roti itu." Dengan kelembutan hati, Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Kepada yang pertama, Yusuf berkata,
kamu akan dibebaskan dan kembali bekerja menyajikan minuman untuk rajamu. Dan yang kedua, Yusuf berkata, engkau akan dihukum mati dan burung-burung akan makan kepalamu. Dan benar, tak selama setelah itu, kedua mimpi itu menjadi kenyataan. Sebelum yang pertama keluar dari penjara, Yusuf berpesan lembut, sebutkanlah namaku di hadapan rajamu. Jangan lupakan aku di dalam penjara ini. Namun dalam hikmah Allah, orang itu lupa menyebut nama Yusuf. Hingga Yusuf tetap bertahan dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Bayangkan, seorang nabi mulia tetap sabar, tetap teguh, dan tetap yakin akan janji Allah. Dan semua ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan yang lebih besar lagi. Waktu terus berlalu, bertahun-tahun Yusuf menjalani hidup dalam kesunyian penjara, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Di saat yang Allah kehendaki, Raja Mesir bermimpi sebuah mimpi yang aneh. Mimpi itu berulang-ulang membuat raja gelisah dan resah. Dalam mimpinya, sang raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau serta 7 tangkai lainnya yang kering. Tak ada satupun ahli tafsir istana yang mampu menjelaskan arti mimpi itu. Hingga salah seorang pembantu raja teringat akan Yusuf, lelaki soleh yang dulu pernah menafsirkan mimpinya di penjara. Dengan segera, orang itu pergi menemui Yusuf, memintanya menafsirkan mimpi sang raja. Dengan ketenangan dan kelembutan, Yusuf berkata, kalian akan mengalami 7 tahun masa subur, hasil panen yang melimpah. Tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa paceklik yang berat, hingga segala simpanan akan habis. Maka kumpulkanlah hasil panen di masa subur, simpan dengan baik untuk menghadapi masa sulit yang akan datang. Raja Mesir terkesan, sangat terkesan. Ia tahu Yusuf bukan orang biasa. Dengan kebijaksanaan itu, Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Tapi Yusuf menolak keluar begitu saja. Aku ingin namaku dibersihkan. Aku ingin kebenaran ditegakkan. Tanyakan kepada mereka bagaimana urusan dengan wanita-wanita yang telah melukai tangannya dulu. Dan akhirnya semuanya terbongkar. Zulaika pun mengaku dengan jujur. Kini kebenaran itu jelas. Akulah yang menggodanya. Dan sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Kebersihan nama Yusuf dikembalikan, kemuliaannya dipulihkan, dan Allah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Raja berkata, jadikanlah Yusuf sebagai pejabat tinggi yang mengurus perbendaharaan di negeri Mesir. Bayangkan, seorang yang dulu dijual murah sebagai budak, kini menjadi bendahara Mesir. Pejabat yang mengatur seluruh hasil bumi negeri itu, dari sumur gelap menuju singgasana mulia. Namun, kisah ini belum selesai. Suatu hari, musim paceklik mulai melanda. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf. Karena siapa yang menyangka adik mereka yang dulu dibuang ke sumur kini berdiri gagah sebagai pejabat negeri.
Yusuf mengenali mereka, tapi ia tidak langsung memperkenalkan diri. Ia menguji mereka dengan berbagai cara. Hingga akhirnya tibalah saatnya Yusuf mengungkapkan jati dirinya. Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudaranya pun bergemetar. Mereka berasa bersalah, malu, penuh penyesalan. Namun, apa yang dilakukan Yusuf? Ia tidak membalas dendam. Ia tidak marah. Dengan ketulusan hati, ia berkata, "Tidak ada cercaan terhadap kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Begitulah Yusuf. Bukan hanya tampan wajahnya, tapi lebih tampan lagi hatinya. Dan akhirnya Yusuf mengundang seluruh keluarganya untuk tinggal bersama di Mesir. Dalam momen haru itu, Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Lalu bersujudlah seluruh saudaranya sebagai bentuk penghormatan. Saat itulah mimpi Yusuf ketika masih kecil menjadi kenyataan. 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan sebagaimana adat kaum terdahulu. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya nyata. Dia telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskanku dari penjara dan mendatangkan kalian dari padang pasir setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana." Inilah kisah Nabi Yusuf. Sebuah perjalanan panjang dari kegelapan sumur, pengkhianatan saudara, godaan nafsu, fitnah, hingga kesabaran yang bergoyah. Dan akhirnya kemenangan. Bukan kemenangan harta, bukan kemenangan tahta, tapi kemenangan hati, kemenangan iman, kemenangan orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah, walaupun seluruh dunia akan meninggalkannya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Waktu berlalu. Yusuf, anak lelaki yang dulu dilempar ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya, kini tumbuh menjadi pemuda dewasa. Tinggal di rumah seorang pembesar Mesir yang bernama Al-Aziz. Langkahnya tenang, ucapannya lembut, tutur katanya tidak pernah kasar, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan hanya dikenal dengan ketampanannya, tapi
karena kebijaksanaan dan akhlaknya, karena ia tidak silau oleh kemewahan istana, tidak berubah meskipun kini ia hidup di lingkungan para bangsawan. Di dalam rumah besar itu, ia bekerja bukan sebagai pembantu biasa. Ia dipercayakan mengurus banyak hal oleh tuannya. Ia disayangi, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Namun, di balik tirai kemewahan, ada sepasang mata yang mengamatinya setiap hari. Mata itu milik Zulaikha, istri Al-Aziz. Perempuan bangsawan, cantik, berkuasa, terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi kali ini, ia menginginkan sesuatu yang tidak bisa dia miliki dengan mudah, yaitu Yusuf. Zulaikha tidak jatuh hati karena Yusuf menggoda. Yusuf tidak pernah berbicara melampaui batas. Ia tidak pernah memandang dengan niat. Ia menjaga pandangannya, menjaga geraknya, menjaga dirinya. Dan justru karena itulah Zulaikha semakin tertarik. Setiap hari, tatkala Yusuf berlalu di hadapannya, hatinya bergemuruh. Namun Yusuf tak pernah menoleh lama. Tak pernah memberi celah bagi godaan. Ia tetap teguh, tetap sederhana, tetap suci. Hari demi hari, perasaan Zulaikha tumbuh menjadi obsesi. Keinginan yang awalnya ia pendam, berubah menjadi kehendak yang ingin ia kuasai. Dan pada suatu hari, ia pun merencanakan sesuatu. Sesuatu yang diam-diam, sesuatu yang ia pikir bisa membuat Yusuf takluk dan hatinya merasa menang. Hari itu istana sunyi. Pelayan-pelayan disuruh keluar. Pintu-pintu ditutup rapat, tirai ditarik perlahan. Zulaikha memanggil Yusuf. Langkahnya anggun, pakaiannya harum. Di matanya bukan hanya seorang perempuan, tapi juga niat yang penuh ambisi. Yusuf pun menoleh. Ia melihat Zulaikha berjalan mendekat. Dan disinilah awal ujian besar itu dimulai. Langkah Zulaikha mendekat. Gerak tubuhnya halus seolah biasa, namun niatnya telah disusun sejak awal. Wajahnya tampak lembut, tapi matanya penuh isyarat. Ia bukan lagi istri seorang pembesar. Ia adalah seorang perempuan yang larut dalam hasratnya sendiri. Datanglah padaku, wahai Yusuf. Yusuf berdiri diam. Tubuhnya kaku bukan karena ragu, tapi karena ia sadar ini bukan sekedar ujian biasa. Di hadapannya, seorang perempuan terhormat yang mengajaknya tergelincir. Namun, di balik itu, ada kehormatan yang harus ia jaga. Ada Tuhannya yang sedang mengawasi. Dengan suara yang rendah namun tegas, Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Sungguh, orang yang zalim tidak akan beruntung."
Tapi Zulaikah tidak menyerah. Ia semakin mendekat. Ia menarik lengan Yusuf, mencoba memeluk. Ia berusaha menutup segala jalan keluar. Pintu-pintu telah terkunci, hanya mereka berdua. Tak ada saksi, tak ada pelarian, kecuali ke arah Tuhan. Yusuf berbalik. Ia tidak bicara banyak. Ia tidak membentak. Ia berlari. Ia lari bukan karena lemah, tapi karena iman. Ia lari karena ingin menjaga sesuatu yang lebih penting dari nama baik, yaitu kemurnian jiwanya di hadapan Allah. Zulaikha mengejar. Tangannya menarik Yusuf dari belakang. Dan di tengah pelarian itu, bajunya robek. Punggungnya tersentak, langkahnya hampir terhenti. Dan saat pintu besar dibuka, di sanalah suaminya Al-Aziz berdiri. Tepat di ambang pintu, menatap dengan wajah tercengang. Keduanya terdiam. Zulaikha panik, ketakutan, tapi dalam paniknya ia memilih menyelamatkan diri dengan berbohong. Apa balasan bagi seseorang yang mencoba mencemari istrimu? Bukankah pantas dia dipenjara atau disiksa dengan keras? Ia membalikan tuduhan, menaruh beban kesalahan pada Yusuf, dan berharap bahwa suaminya akan mempercayainya. Sebab siapa yang akan membela budak jika dibandingkan dengan istri seorang pejabat? Namun Yusuf tidak membela diri dengan amarah. Ia tidak membalas tuduhan dengan hinaan. Dengan tenang ia berkata, "Dialah yang menggodaku." Di saat yang genting itu, seorang saksi dari keluarga Zulaikha angkat bicara. Jika bajunya robek dari depan, maka Yusuflah yang bersalah. Namun, jika robek dari belakang, maka Zulaikha yang berdusta. Dan ketika Al-Aziz memeriksa pakaian Yusuf, ia mendapati bajunya robek dari belakang. Kebenaran muncul, fitnah terbongkar. Tapi, alih-alih menghukum istrinya, Al-Aziz memilih meredam malu. Ini adalah bagian tipu dari kalian, wahai perempuan-perempuan. Sesungguhnya tipu daya kalian sangatlah besar. Pada Yusuf, ia hanya berkata singkat, "Lupakanlah hal ini." Dan hari itu pun berakhir dalam diam. Tapi badai belum berlalu. Zulaikha tidak menyerah. Luka harga dirinya belum sembuh. Dan dari peristiwa itu, lahirlah sesuatu yang lebih gelap. Kemungkinan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak lemah. Bahwa perasaannya terhadap Yusuf bukanlah aib. Bagian ini menjadi inti konflik besar, pertemuan antara godaan dan keimanan, antara nafsu yang membutakan dan jiwa yang tetap dalam cahaya. Meski kebenaran telah tampak dan Yusuf terbukti tak bersalah, namun cerita itu tidak mati begitu saja. Fitnah itu menyebar, bagai api kecil yang ditiup angin, menjalar dari ruangan makan istana hingga ke bisikan para perempuan bangsawan.
Zulaika jatuh cinta pada budaknya sendiri. Seorang wanita terhormat kehilangan akal karena seorang pelayan. Desas-desus itu menjadi tawa, menjadi bahan celaan, menjadi luka diam yang makin mengoyak harga diri Zulaika. Dan Zulaika tidak ingin terus menjadi bahan cemohan. Ia ingin menunjukkan bahwa Yusuf bukan pria biasa, bahwa siapapun akan luluh, akan terpanah jika melihatnya. Maka ia pun merencanakan sesuatu. Ia mengundang para perempuan istana ke rumahnya. Disuguhinya mereka buah dan pisau. Mereka berbincang, tertawa, menyimpan ejekan di balik senyum sopan. Dan saat suasana cukup tenang, Zulaika berkata, "Sekarang lihatlah orang yang membuatku tergila-gila itu." Yusuf pun dipanggil. Ia berjalan masuk, tenang, biasa, tanpa kesan ingin memukau. Namun ketika para perempuan itu melihatnya, mereka takjub. Terlalu takjub hingga pisau di tangan mereka tak lagi terasa. Jari mereka teriris namun mereka seperti tak sadar. "Maha suci Allah," seru mereka. "Ini bukan manusia, ini sungguh-sungguh malaikat." Zulaika berdiri, tatapannya menusuk, suaranya penuh tekad. "Itulah orang yang kalian celak aku karena mencintainya. Sungguh aku telah merayunya namun ia menolak. Dan jika ia tidak menuruti perintahku, maka sungguh ia akan dipenjarakan." Bukan lagi kata-kata godaan, bukan rayuan, tapi ancaman yang dingin dan penuh kuasa. Yusuf mendengar itu dan sekali lagi ia menimbang. Ia bisa memilih diam, ia bisa memilih tunduk untuk menyelamatkan diri. Tapi Yusuf tidak hidup demi menyenangkan manusia. Ia hidup demi menjaga ridho Tuhannya. Maka ia pun memanjatkan doa. "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak hindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan termasuk orang-orang yang bodoh." Doa itu keluar dari hati yang tahu batas dirinya, dari jiwa yang tahu bahwa kekuatan bukanlah selalu menolak, tetapi juga memohon perlindungan pada Allah agar tidak tergelincir. Allah pun mengabulkan doanya. Allah menyelamatkannya dengan cara yang tak lazim, penjara. Yusuf dipenjara, bukan karena bersalah, tapi karena ia terlalu benar untuk hidup bebas di dunia yang salah. Namun Yusuf tahu, jalan Allah tak selalu lurus di mata manusia. Kadang yang terlihat sebagai kehilangan, justru jalan menuju kebesaran. Di balik jeruji itu, di tempat yang pengap dan gelap, dimulailah fase baru dalam hidup Yusuf. Ia tidak kehilangan iman. Ia tidak kehilangan ketenangan. Ia bahkan mulai menuntun jiwa-jiwa yang hilang dari balik tembok besi. Penjara bukanlah akhir, melainkan awal yang lain. Dan Yusuf masih setia berjalan di jalannya. Penjara, tempat yang sering menjadi akhir cerita bagi banyak orang. Tapi bagi Yusuf, di sanalah takdir mulia dimulai. Di balik jeruji, di ruangan sempit dan gelap, Yusuf tidak kehilangan dirinya. Ia tidak merutuki takdir. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya, ia memilih menjadi cahaya
bagi mereka yang hatinya telah lama tenggelam dalam kegelapan. Hari-hari di penjara tidak mudah, namun Yusuf menjalaninya dengan ketenangan. Ia menjadi tempat bertanya, ia menjadi sandaran bagi para tahanan yang tak tahu arah. Ia mendengarkan, menasehati, dan mengajarkan tauhid kepada orang-orang yang mungkin tak pernah mengenal makna iman. Dalam ruangan yang sempit, Yusuf menghadirkan keluasan makna hidup. Suatu hari, 2 orang tahanan baru masuk ke sel yang sama. Salah satunya adalah pelayan raja yang biasa menyajikan minuman, dan yang lain adalah juru roti istana. Mereka melihat Yusuf. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda darinya. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan dari caranya bersikap, ia seperti orang yang tahu kemana ia akan pergi, meski terkurung dalam penjara. Pada suatu malam, keduanya bermimpi. Dan mimpi itu terasa berat. Mereka merasa itu bukan mimpi biasa. Keesokan paginya, mereka mendatangi Yusuf. "Wahai Yusuf, orang yang jujur dan terpercaya, tolong tafsirkan untuk kami mimpi-mimpi kami ini." Yang pertama berkata, "Aku bermimpi seolah-olah aku memeras anggur menjadi minuman." Yang kedua berkata, "Aku bermimpi bahwa ada roti di atas kepalaku dan burung-burung memakan darinya." Mereka tidak datang hanya karena ingin tahu arti mimpi. Mereka datang karena percaya bahwa Yusuf tidak memberi penjelasan dengan hikmah dan kebenaran. Dan Yusuf, sebelum menjawab mimpi mereka, memberi mereka sesuatu yang lebih besar. Pengingat tentang Tuhan. Ia berkata dengan lembut, "Apapun makanan yang akan kalian terima hari ini, aku bisa beritahu sebelum itu sampai kepada kalian. Itu adalah sebagian ilmu yang diajarkan Tuhanku padaku." Lalu ia pun melanjutkannya, "Aku telah meninggalkan jalan-jalan orang yang tidak percaya kepada Allah, dan aku mengikuti jalan leluhurku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itulah anugerah darinya. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur." Yusuf tidak tergesa dalam menafsirkan mimpi. Ia mendidik jiwa mereka terlebih dahulu. Sebab bagi Yusuf, memahami arti mimpi tak berarti apa-apa jika hati tetap kosong dari keyakinan. Dan di akhir kalimatnya ia berkata, "Wahai 2 temanku di penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa?" Setelah menanamkan iman di hati mereka, barulah Yusuf berbicara tentang mimpi-mimpi itu. Ia tidak menunda dengan keraguan, karena apa yang ia sampaikan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Tuhannya. Dengan suara tenang, Yusuf berkata kepada orang yang pertama, "Wahai saudaraku, mimpi tentang memeras anggur menjadi minuman, itulah tanda bahwa engkau akan bebas dari penjara ini, dan akan kembali bertugas menyajikan minuman kepada tuanmu sang raja." Lalu Yusuf pun menoleh kepada yang kedua. Ekspresinya tetap lembut, tapi nadanya lebih dalam. "Dan engkau yang bermimpi ada roti di atas kepala dan burung-burung memakannya, maka engkau akan disalib
dan burung-burung akan memakan dari tubuhmu. Itulah keputusan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Keduanya terdiam. Yang satu tertunduk harap, yang lain memegang dalam hening yang tak terbantahkan. Yusuf tidak menyampaikan tafsir itu dengan kejam. Ia tidak bergembira saat mengabarkan kabar buruk dan tidak bersikap merendah ketika memberi harapan. Ia hanya menyampaikan apa yang harus ia sampaikan. Lalu Yusuf mendekat kepada laki-laki yang akan bebas. Dengan suara rendah, ia menyipsipkan satu permintaan kecil. Jika engkau keluar dan bertemu dengan tuanmu, ingatlah aku dan ceritakan tentang keadaanku di sini. Sungguh, aku dipenjara bukan karena kesalahan yang kulakukan. Itu bukan rintihan, bukan keluhan. Itu hanya satu kalimat yang menggambarkan keteguhan seorang pria yang tetap ingin keluar dari ujian dengan cara yang baik. Namun manusia adalah manusia, begitu bebas. Begitu kembali pada rutinitas istana dan kemewahan, pelayan itu pun lupa. Lupa pada Yusuf, lupa pada wajah tenang yang menafsirkan mimpinya, lupa pada pesan yang ia janjikan. Hari-hari pun berlalu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Yusuf tetap di penjara, bukan karena bersalah, tapi karena lupa dan pengabaian. Namun ia tetap berdiri, tetap sabar, tetap menjadi penenang bagi jiwa-jiwa yang gelisah di sekelilingnya. Kadang penjara bukan sekedar tempat ujian, tapi tempat ditempa. Dan Yusuf sedang dibentuk oleh Tuhannya agar siap untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembebasan. Waktu terus berjalan. Yusuf tetap di penjara. Tak ada kabar dari istana, tidak ada nama yang menyebutnya. Tapi ada langkah yang datang untuk membebaskannya. Tapi Yusuf tidak gelisah. Ia tahu bahwa waktunya bukan untuk ditentukan oleh manusia. Ia sabar karena ia yakin waktunya akan datang, bukan karena permintaan, tapi karena kehendak Tuhan. Dan hari itu pun tiba. Sang raja bermimpi, bukan sekali tapi berkali-kali. Mimpi yang aneh, mimpi yang membuatnya resah, tak bisa tidur, tak bisa tenang. Ia bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Lalu 7 bulir gandum hijau dan 7 lainnya kering. Tak seorang pun penafsir istana mampu menjelaskan maknanya. Raja marah, istana pun geger. Semua penasihat gemetar. Dan di tengah kekacauan itu, seorang pelayan berdiri terpaku, seolah terbangun dari mimpi yang ia lupakan selama bertahun-tahun. Ia berkata, "Saya ingat seorang pria yang pernah menafsirkan mimpi saya dahulu saat saya masih di penjara. Izinkan aku pergi kepadanya, wahai raja, agar aku dapat kembali kepadamu dengan tafsir yang benar." Hari itu, pintu penjara pun terbuka. Dan Yusuf menerima kabar yang telah lama ditunggu. Namun Yusuf tidak tergesa. Ketika pelayan itu menyampaikan perintah raja, Yusuf tidak langsung keluar. Ia tidak berlari. Ia tidak haus nama besar. Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya tentang wanita-wanita yang melukai jari mereka, dan tentang apa yang dilakukan Zulaikha terhadap diriku. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Yusuf ingin dibebaskan, tapi bukan hanya dari penjara, melainkan juga dari fitnah yang masih tertinggal di masa lalu. Ia ingin keluar dengan nama yang bersih, dengan kehormatan yang utuh,
Karena Yusuf tahu bahwa martabat lebih mahal dari kebebasan. Raja pun memanggil wanita-wanita istana. Ia menanyakan kebenaran, dan mereka semua mengakui, "Kami tidak tahu keburukan sedikit pun pada dirinya." Zulaikha pun akhirnya berkata, "Kini kebenaran itu nyata. Akulah yang menggoda Yusuf, dan sungguh ia termasuk orang-orang yang jujur." Baru setelah itu, Yusuf pun dipanggil ke istana. Bukan sebagai pesakitan, bukan sebagai budak, melainkan sebagai orang yang dipercaya, yang dinanti, yang membawa jawaban. Dan hari itu, langkah Yusuf keluar dari penjara bukan hanya membawanya menuju kebebasan, tetapi menuju takdir besar yang telah disiapkan oleh Allah untuknya sejak kecil. Sang raja menatapnya dengan takjub. Dan kisah Yusuf memasuki babak baru dari tahanan yang dilupakan menjadi penasehat yang dihormati. Namun itu adalah cerita untuk esok hari. Hari itu Yusuf berdiri di hadapan seorang raja, bukan sebagai pesakitan, bukan sebagai budak, tetapi sebagai seseorang yang telah membersihkan namanya dan membawa sesuatu yang tak dimiliki oleh siapapun di istana itu, ketenangan, ilmu, dan hikmah. Raja duduk di singgasananya, namun tidak memandang Yusuf sebagai orang yang lebih rendah. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai seseorang yang telah lama ia cari. Seseorang yang bukan hanya mampu menafsirkan mimpi, tapi juga memahami makna kehidupan. "Engkau adalah Yusuf?" tanya sang raja. "Aku adalah Yusuf, wahai raja. Aku telah menafsirkan mimpi tuanmu bukan dari pikiranku, melainkan dari Tuhanku." Dan Yusuf pun menyampaikan makna dari mimpi sang raja. 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa paceklik, dan 1 tahun pemulihan. Namun Yusuf tak hanya menjelaskan, ia juga menawarkan solusi. "Wahai raja, angkatlah aku menjadi penjaga bendaharaan negeri ini, karena aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahui." Ucapan itu bukan kesombongan, melainkan bentuk tanggung jawab, karena Yusuf tahu krisis sedang datang dan Mesir butuh orang yang bisa dipercaya. Dan raja tanpa ragu menyetujui. Yusuf pun diberi kedudukan tinggi, diberi kuasa atas lumbung-lumbung pangan, diberi wewenang untuk mengatur hasil bumi, mengelola perencanaan, dan menyelamatkan negeri dari bencana kelaparan. Dulu, Yusuf dilempar ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, lalu difitnah dan dipenjara. Kini ia menjadi penyelamat negeri. Begitulah Allah membalik keadaan, mengangkat orang yang bersabar, menguatkan orang yang berpegang pada kebenaran. Dan selama masa subur itu, Yusuf bekerja dalam diam. Ia tidak terlarut dalam kekuasaan. Ia tidak tertipu oleh kemegahan. Ia tetap menjadi Yusuf yang hatinya terikat pada Tuhan, bukan pada tahta. Ia membangun gudang-gudang besar, mengatur distribusi makanan dengan cermat, menyimpan hasil panen seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan terjadi. 7 tahun pun berlalu, dan masa kekeringan mulai datang.
Bumi retak, sawah-sawah mengering, pohon-pohon tak lagi berbuah. Sungai menyusut, dan rakyat dari negeri-negeri jauh pun datang ke Mesir meminta bantuan, memohon makanan. Dan di antara mereka, di antara wajah-wajah asing yang kelaparan, terdapat wajah-wajah yang telah lama hilang dari hidup Yusuf, yaitu saudara-saudaranya. Hari itu, Yusuf berdiri di lumbung utama Mesir, tempat di mana orang-orang dari berbagai penjuru datang meminta makanan. Ia menjadi pusat harapan. Ia adalah tangan yang memberi, yang menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan. Dan di antara orang-orang asing itu, datang sekelompok laki-laki dari tanah Kanan. Pakaian mereka lusuh, mata mereka cemas, wajah-wajah lelah yang menahan malu karena harus mengemis dari negeri asing. Yusuf menatap mereka. Wajah-wajah itu, wajah-wajah yang tidak pernah akan ia lupakan. Saudara-saudaranya, orang-orang yang dulu melemparkannya ke dalam sumur, orang-orang yang membuatnya hilang dari pelukan ayahnya. Namun mereka tidak mengenalinya. Bagaimana bisa? Ia telah dewasa, berpakaian sebagai pejabat tinggi Mesir, berbicara dalam bahasa asing. Dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda budak kecil yang pernah mereka buang. Tapi Yusuf masih menyimpan luka itu. Namun luka itu bukan bara dendam. Ia tidak membenci, ia hanya mengingat. Ia melihat mereka datang mendekat, meminta jatah makanan. Dan Yusuf menyambut mereka dengan kehormatan yang membuat mereka takjub. "Kalian berasal dari mana?" tanyanya lembut. "Kami datang dari negeri Kanan," jawab mereka. "Kami 11 bersaudara, namun yang satu tidak ikut dan yang satu lagi telah hilang bertahun-tahun lalu." Yusuf menahan napasnya. Ia dianggap telah hilang. Yang mereka bicarakan tanpa tahu bahwa orang itu kini berdiri di hadapan mereka. Tapi Yusuf belum membuka jati dirinya. Ia ingin menguji mereka terlebih dahulu. Ia ingin tahu apakah hati mereka masih sama seperti dulu, ataukah waktu telah merubah mereka. "Bawa saudara kalian yang satu itu kepadaku, agar aku percaya pada kalian. Jika tidak, kalian tak akan mendapat apa-apa lagi dari negeri ini." Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke Kanan, dan mereka mulai merasakan ketekanan. Mereka tahu mereka harus membawa Bunyamin, adik Yusuf seibu. Namun ayah mereka Yakub sangat mencintainya. Trauma kehilangan Yusuf masih belum pulih, dan kini harus melepaskan anak yang satu ini lagi. Namun kelaparan memaksa mereka. Yakub pun akhirnya merelakan. Dengan berat hati dan doa yang tak putus-putus, "Pergilah kalian semua dan jagalah Bunyamin. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang-orang kafir yang putus asa dari rahmatnya." Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah di masa kecil, dua saudara itu, Yusuf dan Bunyamin, bertemu kembali. Tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan. Tapi dalam diam yang penuh makna itu, Yusuf tahu inilah adik kandungnya, darah yang sama, luka yang sama.
Yusuf pun menyusun rencana. Ia ingin Bunyamin tetap bersamanya. Ia ingin melindunginya dan mengajarkan sesuatu kepada saudara-saudaranya tanpa amarah dan tanpa balas dendam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika kita hari ini merasa gelap, merasa terbuang, merasa sendirian, ingatlah Yusuf. Jika hari ini kita diuji dengan fitnah, dengan godaan, dengan fitnah manusia, ingatlah Yusuf. Dan jika kita hari ini bersabar, bertahan, tetap berpegang kepada Allah, maka yakinlah pertolongan Allah pasti datang. Seperti Yusuf dari sumur menuju singgasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.